Ibu-ibu majelis ta'lim Sulamat Taufik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung kita mendekati bulan suci Ramadan, di sini ulun hendak membacakan sedikit hadis yang berkaitan tentang bulan Ramadan. Dan ini ulun ambil dari kitab Sunan At-Tirmidzi karangan Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Wa bihi qala حدثنا هناد أخبرنا عبدة والمحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال riwayat daripada Abi Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa, siapa saja yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan, wa qamahu, dan beribadah di malam harinya. Para ulama banyak mengartikan tentang qamahu di sini ialah salat tarawih. Imanan, karena iman, wahtisaban, dan menuntut pahala, niscaya diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Kita orang-orang beriman diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana Allah menyuruh ta'ala kepada kita orang beriman. Itu Allah ta'ala yang menegaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pula berpuasa bagi umat-umat yang sebelum kalian. Di sini kita belajar pertama dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman. Ini Allah Ta'ala menyebut kita sebagai orang yang beriman. Ini merupakan pujian dari Allah Ta'ala kepada kita. Pujian dari Allah Ta'ala kepada kita. Kita bangga disebut Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman dari Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq ini anak daripada Imam Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir anak daripada Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin anak daripada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain anak daripada Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra. Nah, kata Imam Ja'far As-Shadiq, ladhatu ya ayyuhalladzina amanu fin nida azala ta'bal ibadah wal ana. Jersiden. Bermula kelezatan panggilan Allah Ta'ala kepada kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Itu kelezatan panggilan Tuhan kepada kita dengan kalimat itu, Pak. Azala ta'bal ibadah wal ana, dapat menghilangkan rasa letihnya ibadah, rasa uyuhnya ibadah, sehingga ibadah yang diperintahkan Allah Ta'ala itu bukan suatu beban. Itu sebab kalimat ya ayyuhalladzina amanu, sifat mukmin itu adalah sifat yang paling mulia. Sifat yang paling mulia itu adalah sifat mukmin, karena ada sifat yang paling mulia seperti sifat mukmin itu paling tinggi. Wahai orang-orang yang beriman, itu menunjukkan Tuhan memuji lawan kita. Ini di dalam tafsir
di dalam tafsir yang ngaran panggilan. Nah, Tuhan memanggil. Bahasa Arabnya adalah an-nida. Nah, nida itu artinya panggilan. Nida itu di dalam Al-Quran Tuhan memanggil kepada manusia itu dua. Yang pertama namanya nida taklif. Nida taklif ini panggilan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang mukallaf. Mukallaf itu kan balik berakal. Siapa yang balik berakal? Kalimatnya apa Tuhan memanggil? Dengan kalimat ya ayyuhan nas. Makanya di Quran ya ayyuhan nas ada Allah. Nah, ini panggilannya umum, wahai manusia. Siapa aja tuh yang merasa manusia? Nah, yang kedua ada namanya nidaul karam wal madah. Panggilan kemuliaan dan pujian. Ini khusus lawan siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Kalimatnya ya ayyuhalladzi amanu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu. Tuhan menyuruh kita, memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti Tuhan memuji lawan kita. Berarti itu kalimat memuliakannya Allah Ta'ala lawan kita. Luar biasa Allah Ta'ala inilah sebelum menyuruh Tuhan puji dulu. Kenapa? Karena jadi dipuji dulu supaya suruhan Tuhan itu menjadi mudah, menjadi ringan, menjadi bukan suatu beban. Mbana kayak pian juga adalah menyuruh anak pian pintar, oh pintar, ambilakan mama banyu nak. Puji dulu nya, hancap aja tuh nya teman ambilakan tuh. Buntung. Cobaan pian. Warik ambilakan dah bagi harus. Dihadapkan aja apa? Ya Allah. Bukannya kedalaman apa? Jadi suruhan itu menjadi berat jadinya. Tapi namanya kita puji dulunya, suruhan kita itu ringan jadinya. Sama Allah Ta'ala menyuruh kita berpuasa, Allah puji dulu kita. Orang-orang yang beriman jadi. Sehingga artinya dapat puasa itu mudah bagi orang yang beriman. Puasa itu adalah suatu kegembiraan bagi orang-orang yang beriman. Kita bangga dipanggil Allah Ta'ala dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi jangan sampai puasa itu dianggap beban. Jangan berapa pulang jangan. Jangan sampai. Makanya lah lalu kita memandang kepada bahari awal-awal puasa itu bahari adalah waktu awal-awal Islam. Puasa itu namanya puasa wisol. Kita untung ini puasanya cuma puasa siang hari. Punya bahari puasa wisol, namanya puasa sambung. Mulai puasanya apa? Mulai Isya sampai ke maghrib pulang. 23 jam bahari waktu awal-awal Islam. Kita untung ini cuman di Indonesia 14 jam aja siang. Cobaan pian daerah lain. Bahkan daerah Jerman itu 19 jam siangnya aja puasa laos banar. Daerah Norwegia sekitar 20 jam siangnya. Irlandia ngeri lagi 21 jam. Coba kita tinggal di situ. Nah, jingkar. Kita untung daerah di sini 14 jam aja. Kita nih 14 jam aja. Di Irlandia sana puasaan sampai 21 jam. Masa kita 14 jam ada puasa? Itu tah perbandingannya tah. Sahabat-sahabat bahari puasa wisol awal-awal Islam 23 jam. Mulai Isya sampai ke maghrib pulang. Kita cuma 14 jam mulai subuh sampai ke maghrib. Kok kita ada puasa? Itu hantaman bagi kita tuh sebenarnya. Cuman bahari karena ada sahabat yang terlanggar. Kan ngaran puasa itu menahan makan, minum, berhubungan suami istri. Tapi ada sahabat yang kada tahan.
Lalu diturunkan ayat nang ini. Ayat nang sesudahnya ini kan kewajiban puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu puasa wisol asalnya. Lalu Sayyidina Umar, nang katanya Sayyidina Umar masalah jima hubungan suami istri. Sudah isya, sudah lewat, malam harinya melihat bini guring, timbul rasa anak, pas tegawi, pas subuhnya melapor lawan Nabi. Ulun minta ampun, minta maaf ya Rasulullah, ulun tadi tegawi dosa, ulun batalkan puasa ulun, tegawi kita. Sayyidina Umar ini kadang kayak nang lain, si ini kayak wani dihukum gitu nah, tegawi kesalahan, melapor lawan Nabi, dia siap dihukum. Sudah kepada Sayyidina Umar. Kayak misalnya kayak itu bayarlah, kayak apa bayarnya? Kayak gitu bayar gimana tuh deh? Nah, lalu Sayyidina Umar sesudah berpada, sekalinya timbul sahabat-sahabat yang lain. Ya Rasulullah, ulun tegawi juga. Hanya udah masana, ulun iya juga. Nah, banyak sekalinya jadi Nabi. Lalu turun ayat, wahilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam-malam bulan puasa berhubungan suami istri. Kunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Karena istri itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi istri kalian. Tuhan tahu hajat kalian. Sebulan kada hubungan suami istri bisa rontok rambut. Apalagi di Arab sana ya karena makanan nang kambing nang panas-panas, kurma, susu ya kalau madu makinnya. Nah, jadi banyak sahabat nang teranggar itu. Lalu turun ayat nang wahilla lakum lailatas siyam. Lawan pulang ada lagi penyebabnya, ada sahabat nang kada tahan mari puasa wiso, ada sini ulang Tuhan sahabat ngarannya Sirmah bin Qais. Sidin ini pas maghrib sudah umanya adakah makanan, kada ada abahnya hadang ulun mencariakan kodah mama dululah. Pas bebulik nung bini sakalinya nang laki guring sudah habis maghrib itu sebelum isya. Ini lamunnya tak guring sebelum isya wajib diimsak dari hari. Jadi kan si makanan nih jadinya nasi rumah ini keisukannya sidin bagawe sebelum zuhur pingsan kada tahan. Nah lalu jadinya ya turun ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal fajr aswadu minal lihat lagi nah kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr. Ya nang jadinya mulai fajar mulai subuh sampai maghrib jadinya puasa tak. Nah bahari puasa wisol laos benar. Bahari kita nang 14 jam ini kada puasa lah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga berpuasa atas nabi-nabi dan umatnya sebelum kalian. Jadi amalan puasa ini adalah amalan uang bahari juga. Mulai zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Isa itu puasaan. Buat Yahudi puasaan, buat Nasrani puasaan. Kita ini umat Islam dinyatakan Allah Ta'ala kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ujar Allah Ta'ala, jika wahai umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik yang diutus di muka bumi ini. Buat Yahudi Nasrani aja puasaan, kok kita umat Islam umat terbaik ada puasa? Ya Allah, nabi-nabi nang bahari pun puasa. Nabi Adam ada kisah puasanya Nabi Adam. Di ketika Nabi Adam diturunkan dari langit, dari surga ke bumi, kan di surga itu kan di langit. Lalu sidin ini fa'akhraqathu syamsu, membakar akan Nabi Adam itu matahari. Kenapa? Sidin rumah kadada. Ya kalau bahari kadada rumah menaung di bawah pohon doang, sehingga awak sidin menjadi hirang. Lain waktu di surga nyaman di situ, matahari kadada, bulan kadada, pokoknya tarang bang. Kadada kasih yang malam di dalam surga itu nang kayak pengen di mall.
Di dalam Kimol tuh mana kan tahu di luar ada hujan, tahu di panas, di tahu ya kan Kimol tuh asik jalan-jalan di Kimol Sita di Ekomat, mana tahu di luar hujan. Arti ibaratnya tuh membandingkannya tuh kayak surga gitu. Malam kada, siang kada, hujan kada. Jadi surga ibarat Kimol. Nah, lalu sidin Nabi Adam ini menjadi hilang awak sidin. Lalu Sayyidina Jibril, wahai Nabi Adam, hendaklah awak pian itu supaya putri. Ini nyata hendak puasa pian hari ke-13, 14, ke-15. Lalu Nabi Adam ini berpuasa hari ke-13 puasa. Lalu sidin timbul sesudah puasa muha sidin putih, tangan sidin putih, sepertiga awak putih. Awak lawan batis kirang masih. Keesokan harinya puasa nang ke-14 malam. Lalu berputih awak sidin, batis nang masih kirang. Lalu keesokan harinya hari ke-15 lalu putih seawakan. Fabiyadut jasaduhu kullu fasumiyat ayyamal bid. Lalu timbul putihlah seluruh awak Nabi Adam, maka dinamai puasa itu dengan ayyamul bid. Nah, puasa putih itu artinya jadi puasa Nabi Adam. Ulun dulu mengira puasa putih itu puasa bulan tarang. Karena kan tanggal 13, 14, 15 itu kan bulan purnama. Sekalinya puasa Nabi Adam harinya. Nah, Nabi Adam pun puasa. Nabi Daud pun puasa. Puasanya Nabi Daud itu sehari puasa, sehari kada, sehari puasa, sehari kada, baharat hari. Hitungannya tak setahun itu kan 12 bulan. Berarti sidin puasa itu separuh tahun, 6 bulan. Nabi Daud puasa 6 bulan, kada puasa 6 bulan. Kita puasa sebulan, kada puasa 11 bulan. Kok 1 bulan ini aja kita kada puasa? Ya Allah. Siti Maryam namanya Nabi Isa. Siti Maryam itu sehari puasa, 2 hari kada puasa. Sehari puasa, 2 hari kada puasa. Sehari puasa, 2 hari kada puasa. Jadi hitungan setahun itu sidin puasa sepertiga tahun. 12 bagi 3, 4, berarti 4 bulan. 4 bulan Siti Maryam puasa. 4 bulan puasa, 8 bulan kada puasa. Coba kan banding lagi. Nabi Daud puasa 6 bulan puasa, kada puasa 6 bulan. Siti Maryam 4 bulan puasa, 8 bulan kada puasa. Kita sebulan puasa, 11 bulan kada puasa. Kok sebulan itu kagak kada puasa? Supan ya kalau lah nabi yang lain aja banyak puasanya. Kita nang sedikit itu aja kok ada puasa. Nah itu sekedar motivasi, itu motivasi puasa Ramadan ya. Nah. Man shoma Ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa, maksudnya di sini ada siang hari bulan Ramadan, kada termasuk lagi dong siang malam kayak siang aja. Dan beribadah malam maksudnya adalah sembahyang tarawih. Artinya siapa saja yang berpuasa siang harinya bulan Ramadan dan sembahyang tarawih di malam harinya karena iman dan menuntut pahala, hasilnya mendapat keampunan. Jadi di sini dari hadis ini kita belajar ngaran ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan, bulan Ramadan. Ibadat bulan Ramadan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama wajib fardu. Fardu namanya wajib. Fardu dari Allah Ta'ala. Nah, apa yang diwajibkan Allah Ta'ala di bulan puasa, di bulan Ramadan, yaitu berpuasa. Nah, puasa ini siang malam. Berarti ini ibadat siang. Nah, ada tarawih. Ini sunnah dari Rasulullah. Nah, sunnah dari Rasulullah.
ini tarawih. Nah, tarawih ini ibadah siang malam. Nah, ibadah malam. Jadi ada ibadah siang yaitu berpuasa, ini diwajibkan Allah Ta'ala. Ada ibadah malam yaitu sembahyang tarawih, ini hukumnya sunnah, disunatkan dari sunnah dari Rasulullah SAW. Hasilnya apa? Hasilnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hasilnya mendapatkan keampunan. Sini. Nah, ini ujung-ujungnya. Tapi ada misi syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama imanan, imanan. Yang kedua ihtisaban. Nah, imanan itu apa? Imanan itu percaya dengan janji Allah Ta'ala. Nah, pegang janji Allah Ta'ala. Siapa yang berpuasa siang hari bulan Ramadan, siapa yang sembahyang tarawih di malam hari bulan Ramadan, dia akan mendapatkan pahala ganjaran yang sangat besar. Itu artinya imanan. Dia percaya dengan janji Allah Ta'ala, lamunnya menggawi nang puasa lawan tarawih ini. Nah, ihtisaban apa? Ihtisaban itu artinya menuntut pahala itu. Nang pahala nang ganal tadi itu dari menggawi puasa lawan tarawih tadi. Jadi siapa nang menggawi puasa bulan Ramadan, siapa nang menggawi tarawih di malam harinya, dia akan mendapatkan keampunan dengan syarat iman dan ihtisaban. Dan ini termasuk ikhlas juga. Ikhlas juga. Nah, itu kan. Kita untung inilah ada bulan Ramadan. Kita jujur. Kita ini banyak dosanya daripada ibadahnya. Kita ini banyak hitamnya daripada putihnya. Kita ini banyak lupanya daripada ingatnya. Untung ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan pengerapai dosa kita. Habis dosa kita berkat bulan Ramadan. Ini sebenarnya ibadah. Ibadah itu sebenarnya sifatnya itu adalah mukaffirat. Mukaffirat itu artinya menghapus kiparat dosa ya. Kiparat dosa, ibadah itu kiparat bagi dosa. Kiparat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama penghapus dosa. Dengan kita beribadah, dosa itu terhapus. Nang mana nang dihapus? Dosa kecil. Dosa kecil itu terhapus namanya kita beribadah. Dosa kecil itu ibarat noda. Noda itu kan ada noda ringan, ada noda bandel. Noda ringan itu namanya karena sabun, hilang minyak. Nah gitu juga namanya dosa kecil. Kita beribadah, membaca Al-Quran, mengaji, itu habis jadinya dosa-dosa kecil kita. Ada lagi dosa besar. Dosa besar itu namanya kita beribadah, itu akan meringankan dosa besar itu. Ibaratnya tuh kayak noda bandel. Noda bandel itu kita sabuni, kita sikat-sikat, ini kada mau hilang. Tapi walaupun kada hilang, tapi berkurang, berpudar, berhapusnya gitu juga. Dosa besar itu kita kawin di ibadah. Itu dosa-dosa besar itu sasar bekabusnya aja. Nah, ada lagi ini bagian kita nih lah, bagian kita. Kita nih dosa kecil ada, dosa besar mungkin ada juga ya padalah. Nah, jadi untung ada bulan Ramadan. Nya kita menggawi nang 2 gini. Dosa kecil kita hilang, dosa besar kita bekabus. Nah, ada lagi mengkiparat itu artinya mengangkat derajat. Mengangkat derajat itu bagi orang-orang yang kada bisi dosa kecil, kada bisi dosa besar. Siapa tuh? Para nabi. Siapa tuh? Para wali. Dosa kecil kada ada, dosa besar kada ada. Napa dihapus? Pada betinggi aja lagi derajat di dalam surga. Kita bangga deh, alhamdulillah, mudah kita tetap bulan Ramadan. Kita sangat mengharapkan keampunan Allah Ta'ala. Biar kayak apa aja, seluruh manusia sangat mengharapkan keampunan Allah Ta'ala.
Kullun nas yahtajuna ila maghfiratillah. Seluruh manusia mengharapkan keampunan Allah, seluruh manusia mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Makanya itu namanya ada orang mati atau biasanya kan doanya Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia, ampuni dosa-dosa dia dan rahmati dia. Artinya apa? Ya Allah, ampuni dia. Artinya namanya diampuni, jangan kada dimasukkan ke dalam neraka. Kita berharap supaya diampuni Allah Ta'ala dosa, supaya jangan sampai masuk ke neraka. Lawan pula kita sangat berharap warhamhu, mudahan kita dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena surga itu tempat rahmat. Makanya itu kalimat sambungannya warhamhu. Sebab kenapa? Sebab ada orang yang masuk surga tapi transit dulu ke neraka. Kita kada hendak masuk ke neraka dulu, jangan sampai transit. Makanya Allahumma ghfir lahu dulu. Ya Allah, ampuni dosa. Artinya jangan sampai ulunnya transit dulu ke neraka. Yaitu pula warhamhu, rahmati ulun. Artinya kan rahmat itu masuk ke dalam surga. Sebab surga itu tempat rahmatnya Allah Ta'ala. Makanya susunannya Allahumma ghfir. Ya Allah, Rabbi ghfirli warhamni. Ighfirli dulu, ya warhamni. Minta ampunan dosa dulu, ajar minta rahmat. Itu pang susunannya deh. Sebab ada juga ulang-ulang nang kada sing surgaan. Ada juga siapa tuh ulang kafir. Kada sing surgaan, enggak nang neraka aja kada sing surgaan. Tapi kita berharap kita diampuni dosa dan dimasukkan ke dalam surga, jangan sampai ada transit ke neraka. Nah, itu. Dari carian yun. Hanya lagi juga ada dalam mutolaah. Kita tahu ya ada mutolaah tadi. Nah, kita kisah sahur lagi sedikit. Babu majaa fi fadlis sahuri. Ini bab tentang hadis yang datang kelebihan sahur. Haddatsan wa bihi qala haddatsana Qutaibah akhbarana Abu Awanata an Qatadah wa Abdul Aziz bin Shuhaib an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Ujar Nabi, bersahurlah oleh kalian, maka bahwasanya di dalam sahur itu ada barokat. Kita makan sahur itu akan mendapatkan barokat. Ini namanya kita kan bahasa Indonesia itu biasanya nyamat berkat ya kalau lah berkat ya. Kita nyamat berkat. Tapi orang kampung piana waktu dulu sungainya sarwanan atau tentang sarwan minta barakat pang yang buah boleh. Bujur. Orang kampung nang nyamat barakat tuh bujur. Rohnya berbaris fathah. Bujur barokatan ya. Fa'in nabi sahuri barokatan. Rohnya berbaris bujur. Orang kampung tuh minta barakat punya. Bujur. Kita bahasa Indonesia berkat. Yang bujurnya barakat. Orang kampung domen bujur gitu barakat. Lain Jumat. Kita kan bahasa Indonesia tuh Jumat ya kalau lah. Kita kan nyamat Jumat. Yang bujur tuh sebenarnya Jumu'at. Mimnya berbaris doma itu yang sebenarnya. Tapi kan orang kampung parah lagi. Jumat. Ya Jumat kan mirip juga hurufnya kan berubah. Jumat, Jumu'at, ini Jumahat. Jauhan. Jumahat. Aja udah ya. Nah, barokat itu apa? Nah, salahnya nah. Al-muradu bil barakati huna ziyadatul khair fil hayati ruhan wa jasadan. Yang dimaksud dengan barakah di situ ialah bertambahnya kebaikan baik di dalam kehidupan, baik secara rohani ataupun secara jasmani. Nah, di antara berkat namanya kita makan sahur atau di antaranya
Kal maghfirati minallahi ta'ala, seperti mendapat keampunan dari Allah Ta'ala. Jadi namanya kita makan sahur, itu Tuhan memberikan keampunan bagi orang-orang yang makan sahur. Artinya rugi namanya kita kada bersahur. Mana parut kanyang, dapat keampunan pulang dari Allah Ta'ala, double ya walau ujungannya dah. Coba kada bersahur, kada dapat nang maghfirah minallah. Kalau lapar udah guring aja pas bangun azan syukur sudah. Apa? Kasihangan sahur besar, tapi sudah berniat kalau nya kasihangan nya puasa Ramadan jadi puasa sudah padahal sudah. Berapa? Wal istighfari minal malaikah, dan mendapat keampunan. Malaikat memintakan ampun bagi orang yang makan sahur. Maka jar Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Bahwasanya Allah Ta'ala dan para malaikat mereka itu memintakan ampun kepada orang-orang yang makan sahur. Kan barakahnya mendapat keampunan Tuhan, malaikat pun memintakan ampun pesan kita, parut kayaknya. Ya Bapak. Namun tiba sunnah, dan mengikut sunnah Rasulullah. Jadi makan sahur itu mengumpati sunnah. Walaupun makan itu sebenarnya gawian yang mubah, boleh aja makan kita. Tapi karena kita makannya makan sahur, berarti kita mengumpati Nabi bersahur, jadi pahala jadinya. Nah gitu jadinya kita makan, tolongnya kita nyatakan untuk menguatakan ibadah supaya kada raung panjana karatan mengaji di Suramu Taufik. Enggak paralah. Makan dulu. Nah itu jadi ibadah makannya tadi dengan niat tadi. Sama makan sahur mengikut sunnah Rasulullah. Ini yang mengganari pahala itu bolehlah. Sebenarnya mengikut sunnah Nabi, lantaran mengikut sunnah Nabi. Contoh kayak kita nih musafir perlayaran kemana, umpamanya ke Tanjung kah umpamanya, atau kemana kah yang terjauh lagi. Itu Imam Hanafi, mazhab Hanafi, lamunnya kita musafir sampai 3 marhalah itu sekitar 135 kilo. Ini satu marhalah itu 45 kilo, baru sampai lagi kosor itu. Nah, lalunya 2 marhalah 45 kali 2 90, berarti sampai sudah. Ya kan mungkin 80 kilo aja sampai di Jamaah Qashar boleh sudah. Nah 2 marhalah, jadi Imam Hanafi lalunya sampai 3 marhalah sekitar 135 kilo. Kira-kira sini-sini ke Tanjung adalah atau lebih kah? Lalunya sini-sini ke Kandangan kan kira-kira 90 kilo. Tuh boleh di Jamaah Qashar sudah. Nah ini nang 135 kilo, lalunya perlayarannya itu sampai 135 kilo, ujar Imam Hanafi wajib Jamaah Qashar. Kita sembahyang 4 rakaat kada sah di sini, batal di sini, mesti di qashar 2 rakaat. Menggawe kita 4 rakaat kada sah, padahal terbanyak 4 rakaat pada 2 rakaat. Tapi namanya mazhab Imam kita Syafi'i itu jasidin yang lebih abdul adalah Jamaah Qashar. Sidin mensunahkan aja Imam Syafi'i, tapi namanya Imam Hanafi mewajibkan buat kita menggawi 4 rakaat. Lucu menurut pendapat sidin. Padahal banyak nang 4 rakaat ya kalau gawian ini daripada 2 rakaat. Ternyata perbandingan pahalanya malah ganal nang menggawi 2 rakaat Jamaah Qashar itu. Karena pergerak mutaba'ah lawan Nabi waktu musafir sidin Jamaah Qashar, kita kada menggawi lah. Imam Hanafi mewajibkan sidin. Jadi kesimpulannya ibadah itu mengganari pahala itu bukan banyaknya, mutaba'ahnya itu mengganari pahala. Kita makan sahur beganal jadinya pahala, mutaba'ah jualan Nabi. Untung kalau lah. Kemudian pulang di antara barakahnya lagi, ini 3 buting sudah. Nang keempat, wal mukhalafati ahli kitab, menyalahi Yahudi Nasrani. Buan Yahudi Nasrani buannya puasaan juga, tapi kada bersahur. Kita untung bersahur. Ini buan itu buat puasa wisol.
23 jam sampai sambung. Kita makan 14 jam aja, mulai subuh sampai maghrib aja, satu mat aja itu 14 jam aja. Jadi sebenarnya itu keringanan kesan kita umat Nabi Muhammad. Umat bahari lalu sebenarnya puasa 23 jaman, kita 14 jam aja. Ini keringanan Allah Ta'ala luar biasa kepada umatnya Nabi Muhammad. Wattasabbubi bi sholatil laili wa tilawatil Qur'an, dan sahur itu menjadi sebab kita sembahyang, berkeinginan sembahyang malam dan baca Al-Qur'an. Maka kita bangun jam 3 memasak, kita sama saja sembahyang dulu. Apalagi ada anak sembahyang, sanak sembahyang, kita harus sembahyang sesupan ya Allah. Kita timbul ada girah keinginan anak sembahyang tahajud juga. Minimal paling kada 2 rakaat berkat sahur kada. Cobaan kan ada bahasa sahuran, kada tergawe, kada terbangun ya Allah, kada terbangun, kada tergawe. Lawan pulang tuntung makan sahur, madang-adang ajan, baca Al-Quran, baca nafkah. Artinya sahur itu menjadi sebab juga kita beribadah, berkah ada. Nah. Kemudian wattadaruki biniyati shaumi liman lam yanwi, dan sahur itu memperdapati dengan niat puasa bagi orang yang kada sahur berniat. Umpamanya tuntung sembahyang dilanggar 4 tarawihnya aja, witirnya di rumah. Kan biasanya namanya kita 4 witir dilanggar tuh ada kehabisannya tuh berniat ya Allah berdarah biasanya. Nawaitu shawmawadin, nawaitu shawmawadin, kan berniat tuh jadinya. Nah ada ininya kadang 4 kelanggar umpamanya. Nah lalu kita ada waktu sahur, makan sahur itu timbul keingatan jadinya, oh aku belum berniat tadi nang malam nang apa tarawih tadi, timbul keingatan, timbul jadinya berniat. Jadi mengingatkan sahur itu tuh. Cobaan guring wara bangun azan subuh, tadi ingat berniat, kata sahur kata berpuasa jadinya. Wattaqawi bihi ala shaumi wal ibadati wal muamalah, dan dengan makan sahur itu kuat jadinya berpuasa, beribadah dan bermuamalah, begawi-gawi siang harinya tuh kuat jadinya. Lalu kita makan sahur, coba kalau makan sahur letoy lama udah. Wal mudafa'ati daruril badan, dan menolak darurat badan, darurat apa? Nah, penyakit-penyakit badan. Jadi makan sahur itu sehat. Nang kalau bagus itu makan malam, apalagi itu makan malam mau goreng itu gitu. Nang kalau baik yang bagus itu ya nang makan sahur itu sehat jadinya. Lalu kurang banyak lagi berkah-berkah sahur itu banyak lagi. Kita menggerak ulang sahur aja tuh jadi pahala. Sahur. Ya kan jadi pahala gitu tuh. Cuman ada juga orang kada senang nilai nang besahuran nih. Kuciak dilanggar mulai jam 2 sampai jam 4 sambung. Mulai jam 4 ada kesetopan. Paling kadang kan yang ya sedikit-sedikit kan jam ibaratnya jam 2 juga ya 5 menit kan. Kita sambung pulang ke mantap setelahnya. Jam 3 kita pulang. Ya bersambung lalu membahana aja. Alami kalau apalagi di kampung, upin-ipin aja pindah bergerakan sahur, yang maras tuh kak Aros lawannya opa, napa anak pemasak kata tawa rinjing langsung rinjing di upin-ipin bergerakan sahur. Cuma ada juga lagi lah yang bergerakan sahur. Sahur. Ayo bangun, sedang sudah melanggar murid ya. Sadarnya mulai pancing. Cuman ada lagi kita, tapi kalau di daerah kita bang, besahuran mulai hulu ke hilir. Sadarnya ada publik lagi. Kemana singgahnya? Jogja. Kata publik lagi singgahnya bang Jogja. Sampai azan subuh sih jangan ngopi di situ. Jadi pahamannya tuh menggaraki orang bersahur, iya ya kada puasa. Malah duduk santai di warung jam 11. Tapi wihidina kebanyakan nilai bersahur yang kada kurang suka aja nih. Biasanya ini bersahurnya tuh berdangdutan.
Iya kalau bedang-bedang pakai nang motor ini salon kecil benar. Ya kanya solawat kah atau apa kah ya kalau datang tinjuan nih bedang-bedang. Sebenarnya namun garak ini kada berpuasa juga. Nah itu tuh sahuran dari itu diantara yang berkah-berkah sahur. Tapi ingatakan kita nambah sahur ini jangan sampai tertinggal kurma minimal 3 biji sebab kurma itu barokah. Kurma itu ada barokah sebab kurma itu 3 butir kurma itu menempati sepiring nasi. Berkahnya bilang kurma itu cepat kenyang lambat lapar. Tapi namanya nasi cepat juga kenyang tapi sikap lapar. Apalagi yang besar makan nasi berkuah sikap lagi lapar. Jadi yang bagusnya itu nasi iya juga, kurma iya juga. Itu menguatkan. Apalagi ditambah lagi pulang minuman sari kurma. Ada kalau sari kurma tuh campur madu, campur apa itu sari kurma tuh bagus banget lagi. Itu menguatkan kita tuh stamina. Tambah vitamin apa kan? Menguatkan. Nah itu aja yang dapat ulun sampaikan. Minta maaf, minta ridho, minta halal karena waktunya memang sudah sampai. Mudah-mudahan kita mendapat berkahnya. Kita sampai ke bulan puasa, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, dapat rezeki yang banyak, yang berberkah, yang halal, yang menyampaikan kita ziarah Makkah dan Madinah. Alhamdulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.